wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Giska Putriala dengan NIM 23036018, menampilkan remedi kimia analitik 1, membuat video pembahasan praktikum penentuan besi dengan titrasi permanganometri. Di dalam biji mineral seperti hematite Fe2O3, magnetite Fe3O4, dan geofit Fe2O3 3H2O. Biasanya terdapat data titrasi untuk analisis kadar besi, di mana mineral tersebut dilarutkan dengan asam seperti HCl agar ion FeO2+ terbentuk. Penentuan kadar besi dilakukan melalui titrasi permanganometri, yaitu reaksi redoks, di mana ion E2+ sebagai reduktor dan KMnO4 sebagai oksidator dalam suasana asam. KMnO4 juga berperan sebagai larutan standar dan indikator autoindikator dengan titik akhir ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda. Ciri-ciri titrasi permanganometri. Yang pertama yaitu di mana dia menggunakan kalium permanganat KMnO4, di mana KMnO4 berfungsi sebagai titran oksidator kuat. Dalam larutan asam, KMnO4 akan mengalami reduksi menjadi ion Mn2+. Tanpa indikator tambahan, KMnO4 bersifat self-indicating karena memiliki warna ungu yang tajam. Pada titrasi akhir titran, larutan berubah dari tidak warna menjadi warna merah muda, tergantung konsentrasi ion MnO4 yang tersisa. Yang ketiga, larutan asam sebagai media. Dilakukan dalam media asam, biasanya asam sulfat H2SO4, untuk memastikan reaksi berlangsung sempurna dan mencegah pembentukan MnO2 endapan coklat. Yang selanjutnya, reaksi redoks. Titrasi ini didasarkan pada reaksi oksidasi reduksi. KMnO4 sebagai oksidator menerima elektron dari zat yang dititrasi reduktor. Suhu reaksi biasanya dilakukan pada suhu tertentu, tidak terlalu dingin, karena reaksi redoks permanganometri berjalan lebih efisien pada suhu hangat. Yang selanjutnya, penggunaan sampel yang dapat direduksi. Contohnya Fe2+, H2O, oksalat, dan zat organik tertentu. Yang ketujuh, akurasi, di mana akurasi tersebut permanganometri memiliki akurasi yang tinggi karena perubahan warna pada titik akhir titrasi mudah diamati. Contoh reaksi dalam permanganometri yaitu KMnO4 di medium asam. Gunakan kalium permanganat KMnO4 sebagai oksidator untuk menentukan konsentrasi zat reduktor seperti Fe2+ atau oksalat. Titrasi ini tidak memerlukan indikator tambahan karena KMnO4 bersifat self-indicating. Reaksi ini berlangsung dalam medium asam dengan perubahan warna pada titik akhir dari ungu menjadi merah muda pucat. Permanganometri merupakan metode analisis kuantitatif berdasarkan reaksi oksidasi reduksi yang menggunakan kalium permanganometri KMnO4 sebagai oksidator utama. Proses ini biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi zat yang dapat dioksidasi dalam larutan seperti Fe2+, oksalat, hidrogen peroksida. Prinsip permanganometri yaitu KMnO4 adalah oksidator kuat yang mengalami reduksi dalam medium asam menjadi ion Mn2+. Apa itu permanganometri? Permanganometri merupakan suatu penetapan kadar atau reduktor dalam jalan dioksidasi dengan larutan baku kalium permanganat dalam lingkungan asam sulfat encer. Metode ini didasarkan pada reaksi oksidasi ion permanganat. Oksidasi ini berlangsung dalam suasana asam, netral, dan alkalis, di mana kalium permanganat merupakan oksidator yang kuat sebagai titran. Titrasi ini didasarkan atas titrasi reduksi dan oksidasi atau 5 redoks. Kalium permanganat inilah yang telah digunakan meluas lebih dari 100 tahun. Ciri-ciri reaksi reduksi oksidasi, di mana dia melibatkan perpindahan elektron antara zat oksidasi yang terjadi suatu zat kehilangan elektron. Meningkatkan bilok biasanya disertai penambahan oksigen atau pengurangan nitrogen. Sebaliknya, reduksi yang terjadi saat menerima elektron menurunkan bilok sering disertai pengurangan oksigen atau penambah nitrogen. Dalam titrasi redoks, perubahan warna indikator atau potensial elektroda menandai titik akhir reaksi. Yang kedua, penurunan bilok. Penyertaan reaksi redoks antara oksalat K2O42- dan permanganat MnO4 melibatkan identifikasi perubahan bilok. Mn direduksi dari +7 ke 2+, sementara C tereduksi dari 3+ ke 4+, di mana
oksidasi diterima, reduksi disetarakan mengalirkan reaksi masing-masing. Penyetaraan memastikan keseimbangan atom dan muatan. Reaksi ini sering digunakan titrasi redoks untuk siapa yang mengalami reduksi dan oksidasi. Dalam titrasi permanganometri terjadi dua proses bersamaan, reduksi dan oksidasi. Ion permanganat mengalami reduksi menjadi Mn2+, sementara zat yang dititrasi seperti ion besi mengalami oksidasi. Kalium permanganat KMnO4 berfungsi sebagai indikator otomatis karena perubahan warna yang jelas dan tidak berwarna menjadi ungu, menandakan titik akhir titrasi saat semua zat reduktor telah bereaksi. Yang keempat, kenapa titrasi permanganometri harus dilakukan pemanasan? Di mana pada titrasi permanganometri harus dilakukan pemanasan atau dipanaskan agar dapat mempercepat reaksi antara permanganat dan zat reduktor. Ini diperlukan jika reaksi berlangsung lambat atau jika larutan yang digunakan kurang reaktif dalam suhu ruangan, sehingga pemanasan membantu mencapai titik akhir titrasi lebih cepat dan memastikan selesai. Konsentrasi memakai sampel. Pada saat konsentrasi memakai sampel, konsentrasi itu menggunakan sampel dalam titrasi untuk menentukan kadar suatu komponen yang ada dalam sampel tersebut, seperti asam oksalat. Kalium permanganat digunakan untuk mengoksidasi asam oksalat, dan volume yang diperlukan untuk mencapai titik akhir titrasi digunakan untuk menghitung konsentrasi asam oksalat dalam sampel. Hal ini memungkinkan kita untuk menentukan kadar komponen dalam sampel dengan akurat berdasarkan reaksi yang terjadi antara kalium permanganat dan asam oksalat. Dari percobaan ini yaitu titrasi kalium permanganat digunakan untuk menentukan kadar asam oksalat dalam larutan melalui reaksi oksidasi reduksi. Asam oksalat yang dilarutkan dalam air cooling dan dicampurkan dengan asam sulfat, kemudian dipanaskan dan dititrasi dengan larutan KMnO4. Proses titrasi dilakukan hingga terbentuk warna merah muda yang stabil, yang menunjukkan titik akhir titrasi. Berdasarkan volume larutan KMnO4 yang digunakan, kadar asam oksalat dalam larutan dapat dihitung, sehingga kemolaran larutan kalium permanganat